Kita akan mendengar firman Allah seputaran kebangkitan, saudara-saudara. Dan memang kalau omong-omong tentang kebangkitan, suasananya harus seperti tadi. Ada puji-pujian yang luar biasa. Berapa banyak orang Kristen memuji Tuhan karena alasan yang rohani. Kalau puji Tuhan karena dapat berkat jasmani, itu kelihatannya sering dan gampang sekali. Haleluya karena gaji naik. Haleluya karena dapat kerja. Haleluya karena share-share satu nona jadi. Lalu dia sharing di Facebook. Kita satu dalam doa. Terpujilah Tuhan Yesus, Allah yang maha kasih, yang mencintai kami apa adanya. Cintamu sempurna, cintamu memuaskan hidup kami. Cintamu membuat kami begitu berarti. Cintamu bukan cinta biasa, terbukti luar biasa. Terima kasih. Kami semua orang-orang yang tidak pantas dicintai, tetapi Engkau memutuskan untuk mencintai kami. Sungguh Engkau hebat, Engkau luar biasa. Terima kasih karena sudah menerima pujian penyembahan dari segenap umat-Mu. Terima kasih karena saat ini Tuhan mau berfirman bagi kami. Kami butuh firman-Mu. Itu adalah makanan yang sungguh kami butuhkan untuk kehidupan rohani kami, pertumbuhan iman kami. Akhirnya Tuhan, seluruh jam pemberitaan ini dari awal sampai selesai ada dalam tuntunan Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan semua yang rindu firman-Nya, satu hati kita berkata amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk jemaat dan semua kawan-kawan pelayan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya bersyukur kita semua menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah Paskah ini. Tentu ini dinikmati juga oleh semua orang Kristen di seluruh dunia. Semua pengikut Tuhan Yesus. Siapapun mereka, apapun latar belakang mereka, level imannya berapa, itu Tuhan punya urusan. Yang pasti hari ini kita bersuka cita semua. Dan doa kita adalah bahwa sukacita di gereja-gereja Tuhan semua yang adalah saudara kita, keluarga kita, karena sudah dibayar dengan darah Tuhan Yesus, itu membuat momentum ini menjadi satu kebangkitan spiritual, satu kebangunan rohani, satu revival besar di dalam tubuh Kristus, dan kita sama-sama maju untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ingat, yang kita lawan hanya setan dan alat-alatnya, ya, berupa penyesat, orang-orang angku, orang-orang sombong. Itu kita hantam semua. Itu tidak ada istilah, tidak ada kompromi. Tapi yang namanya tubuh Kristus yang hormat firman, itu baru karakter Yesus. Amin, kekasih Allah. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara, kita akan mendengar firman Allah seputaran kebangkitan, saudara-saudara. Dan memang kalau omong-omong tentang kebangkitan, suasananya harus seperti tadi. Ada puji-pujian yang luar biasa. Berapa banyak orang Kristen memuji Tuhan karena alasan yang rohani. Kalau puji Tuhan karena dapat berkat jasmani, itu kelihatannya sering dan gampang sekali. Haleluya karena gaji naik. Haleluya karena dapat kerja. Haleluya karena share-share satu nona jadi. Lalu dia sharing di Facebook, di status Facebook, WhatsApp, Instagram. Dia bilang mimpi tergenapi. Sedap, ya kan? Karena dia target, lalu dapat. No, namanya bilang dari Kasa. Nah ini, akhirnya itu langsung menyala abangku, gitu. Terbakar, ya kan? Tapi berapa banyak yang sebenarnya harus mengerti yang Tuhan mau itu, pujilah Tuhan karena keselamatan kita. Makanya dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3, kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah apa? Melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi semua lirik-lirik lagu
yang di dalamnya ada pesan-pesan seputaran kebangkitan Kristus, saudara, itu tidak bisa dipisahkan dengan keselamatan jiwa kita, kekasih Allah. Harusnya orang yang mengalami kepastian keselamatan, orang yang mengalami kepuasan secara rohani, itu yang membuat dia memuji Allah, dia bersorak, dia bergembira. Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama. Misalnya kalau Anda baca di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 25. Karena apakah Yesus bergembira? Karena apakah Yesus puji Allah? Perhatikan ayat ini sebagai pembanding. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Amin. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Yesus memuji Bapaknya karena Bapaknya tuh memilih orang-orang pilihan yang menurut dunia tuh bodoh, yang menurut dunia tuh kecil, yang menurut dunia tuh lemah, yang menurut dunia tuh ya mereka pandang sebelah mata. Tetapi ketika Allah memutuskan memilih orang-orang yang dipandang sebelah mata ini yang menjadi pokok syukur, pokok puji-pujian dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus memuji Bapa ketika Bapa menyelamatkan orang. Apatah lagi kita yang diselamatkan. Amin. Itu harus menjadi pokok puji-pujian saya dan Bapak Ibu jemaat terkasih. Nah menarik, Paskah 2024 Amazing Grace, saya akan khotbah di bawah tema orang Kristen pasti selamat. Nats yang mau saya bahas adalah Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Mari dalam hitungan ketiga kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan apa? Diselamatkan. 10, 2, 3. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Tema kita, orang Kristen pasti selamat. Nah kalau omong orang Kristen pasti selamat, orang Kristen yang saya maksud di sini bagi jemaat yang sudah diberi makanan rohani yang bermutu, bagi jemaat yang sering diajar dengan pengajaran-pengajaran yang jelas, yang terang benderang, dengan penuh tanggung jawab, Anda sudah bisa bikin klasifikasi di situ. Anda sudah bisa bikin pembedaan bahwa Kristen yang dimaksudkan adalah Kristen yang benar, Kristen sejati, Kristen asli. Kalau ada uang asli, ada uang palsu. Ada emas asli, ada emas palsu. Kalau ada Kristen asli, berarti ada apa Bapak Ibu? Kristen palsu. Jadi kalau saya bilang orang Kristen, saya tidak perlu tempel di situ Kristen sejati. Cukup saya bilang Kristen, harusnya kita sudah bisa mencerna itu. Tapi mengingat mungkin ada yang menganggap Kristen semua itu sama saja, di pendahuluan khotbah ini saya perlu memberi keterangan itu lagi supaya jemaat tetap paham, jemaat bisa koreksi diri dan bisa ukur-ukur kira-kira saya ini asli atau palsu. Kira-kira saya sejati atau tidak. Kira-kira saya sungguh-sungguh atau tidak. Karena Alkitab bilang antikris akan datang. Bahkan sudah ada. Antikris ini sudah ada. Pemimpin tunggalnya akan datang entah kapan. Terserah. Itu ada dalam nubuatan dan pasti digenapi. Hanya pemimpin tunggalnya belum muncul. Tapi antek-anteknya sudah banyak. Dan Alkitab luar biasa menyebutkan bahwa antek-anteknya itu paling banyak dari gereja, paling banyak Kristen. Sorry saya mesti ngomong ini, harusnya tidak usah pakai sorry. Saya harus ngomong ini bahwa mereka itu dari Kristen tapi tidak sungguh-sungguh. Makanya dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang 1 Yohanes 2 ayat 18 kayaknya. Coba 1 Yohanes 2, ya betul. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Yep. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Sekarang sudah bangkit banyak antikristus ya. Sekarang di situ saya sudah ingatkan waktu surat ini ditulis. Zaman di sekitar surat ini ditulis ya 90 sampai 95 Masehi lah. Berarti sekitar 1900 sekian tahun yang lalu. Dia bilang sudah muncul.
Apalagi sekarang, karena prinsipnya begini, fenomena jahat apapun yang terjadi dari permulaan zaman sampai hari ini, tensinya akan tambah naik. Semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat. Entah itu dekadensi moral, kebejatan moral, entah itu penganiayaan, entah itu penyesatan, akan tambah naik, tambah naik, tambah naik. Menjelang kiamat, tambah naik. Jadi kalau sekarang, menurut ayat ini, sudah banyak. Waktu 90-an Masehi, apalagi 2024 Masehi, pasti tambah banyak. Mereka dari mana? 19 menjawab, perhatikan. Memang mereka berasal dari antara kita. Memang mereka berasal dari antara kita, kelompok gereja. Jangan tuduh-tuduh orang lain dulu. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tapi mereka tuh tidak sungguh-sungguh, itu masalahnya. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, Ya. niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Ya. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tidak sungguh-sungguh. Makanya saya harap khotbah Paskah 2024 ini membuat kita sungguh-sungguh. Amin. Sebab kalau tidak sungguh-sungguh, nubuatan ini tergenapi dalam dirimu yang tidak sungguh-sungguh. Amin. Saudara bikin apa yang saudara sungguh-sungguh, yang Anda sukai, pasti Anda sungguh-sungguh. Jadi kalau Anda tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, sudah tahu jawabannya. Anda tidak suka Tuhan. Anda tidak terlalu suka Tuhan. Anda tidak terlalu suka pelayanan. Anda tidak terlalu suka kekudusan. Anda tidak terlalu suka firman. Karena biasanya yang kita sukai, kita sungguh-sungguh. Amin. Jadi kalau orang puji Tuhan kurang sungguh-sungguh, sebenarnya dia kurang suka. Tapi coba di pesta. Musik belum berbunyi, listrik masih koslet, saya di kaki sudah gerak, belum ada musik, masih koslet. Sambil ditanya, ini kenapa nih? Ini ada gangguan, main segoyang. Belum ada musik. Anda lihat itu. Kesukaannya kan pesta itu begitu luar biasa. Bahkan dari rumah itu dia jalan disegoyang-goyang, saudara. Benar, beta nih suka pesta dulu, maniak banget. Sekarang bukan sok suci, bisa suka lah. Dia lebih suka KKR. Dia lebih suka berlutut. Kalau ada orang, ayo berlutut. Aduh itu suka banget. Dulu, waduh pesta beta. Kok beta ini jubor berat. Kalau belum pesta lu jangan deh kalau sama beta. Acara tutup tahun itu 31 Januari. Beta dance sampai 5 Januari. Maksudnya tidur. Bukan dance terus. Tidur. 5 Januari Terminal Oipura masih Mr. Bombastic. 5 Januari, benar. Kalau laru merah sajargen nih, laru merah. Kan kita tahu lah orang miskin minumannya ya murah ya kan. So mungkin Black Label sampai tanggal 5, laru merah. Mencretnya sampai akhir Januari, saudara. Laru. Kita mainannya kasar, saudara. Terminal Oipura. Sekarang semua jadi rumah sakit itu dulu, wah lampu kelap-kelip. Karena kayak sonde rela tinggalkan tahun yang lama gitu loh. Jadi kalau omong saudara yang bilang tukang-tukang pesta, aduh pesta ngeri. Saya dan teman-teman itu minta maaf, kami disko di tengah jalan, buka celana semua. Benar, Terminal Oipura, buka celana semua. Kakak bilang 1, 2, 3, kasih turun celana semua. Polisi sampai bingung nonton, sampai pakai celana semua. Anda bisa bayangkan ini. Jadi lu jangan omong pesta sama beta deh. Ini berat. Baru ada yang buka tuh Olimpiade terobek lagi. Saudara tahu ya Olimpiade itu ya tidak usah dijelaskan. 5 cincin itu loh. Ya kita mampunya segitu. Olimpiade bolong-bolong saudara-saudara. Kita mau mengimbangi merek produk itu sendiri. Kita benarin, bukan omong kosong. Polisi sampai bingung. Polisi kan jaga waktu itu. Beta pun zaman kasar, kasar sekali. Zaman saya itu kasar, orang bantai orang itu ada belas kasihan. Jadi sudah sekarang ketika kenal Tuhan, bisa ada di mimbar, bisa ada di gereja, bisa nyembah Tuhan. Aduh, beta rasa-rasa kayak kemana ya? Beta mau bersyukur sekali gitu loh. Kotor tidak layak kok diselamatkan. Amin. Maka kita harus sungguh-sungguh kekasih Tuhan. Nah omong-omong seputaran
Orang Kristen pasti selamat. Saya bisa panjang lebarkan kemana-mana. Tapi saya pikir jemaat sudah cukup paham konteks Kristen yang saya maksudkan dalam tema ini. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berkaitan dengan tema kita, orang Kristen pasti selamat. Dikaitkan dengan Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10, saudara-saudara. Maka kepastian keselamatan itu dikaitkan dengan beberapa hal. Yang pertama, dikaitkan dengan kepercayaan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-10, ayatnya yang ke-9 dari Roma pasal 10 ini, firman Allah berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kepastian keselamatan itu tidak bisa dipisahkan dengan poin ini. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagi sejumlah gereja yang tidak menekankan Injil yang sejati, anggapan mereka pembahasan ketuhanan Yesus adalah topik yang ketinggalan. Pembahasan ketuhanan Yesus adalah topik yang jadul. Ini saatnya gereja bahas ekonomi. Ini saatnya gereja bahas manajemen. Ini saatnya gereja bahas tentang kontemporer, kontekstualisasi. Dan anehnya adalah kontemporer yang mereka maksud, kontekstualisasi yang mereka maksud dibangun di atas dasar tidak sungguh-sungguh memperhatikan Injil. Maka yang terjadi apa? Di gereja khotbahnya kurang, tapi ibu gembala bisa sharing bagaimana jadi perempuan cantik. Satu bahas, kita itu harus cantik ya. Anda bayangkan. Jadi gereja bahas bagaimana cantik. Gereja mau kudeta salon-salon yang ada di Indonesia. Kenapa jadi bahas cantik di sini? Amin. Beribu gembala yang bahas kurang cantik, saudara. Orang di luar kafir lebih cantik. Kok bahas cantik? Bahas bagaimana menjadi pria yang jantan. Ngapain? Kita harus bahas Injil. Ini yang ada. Saya bingung. Kadang-kadang talk show, pembahasan di gereja kacau semua. Jadi menurut saya itu ada bidangnya. Saya sudah omong ulang-ulang. Itu bukan bidangnya di mimbar. Topik ini tidak mungkin jadul. Kenapa? Ini topik yang sangat penting. Jatuh bangunnya gereja, berdiri atau jatuhnya gereja atau Kristen sangat ditentukan oleh doktrin ini. Kalau doktrin ini benar, gereja survive. Kalau doktrin ini benar, gereja kuat. Tapi kalau doktrin ini salah, gereja runtuh. Benar tidak Yesus itu Tuhan? Itu masalahnya. Nah, omong-omong tentang Yesus Tuhan, kata Yunani yang dipakai itu kurios. Kalau Ibrani Adonai. Kalau Yahweh biasanya ditulis T-U-H-A-N-nya besar semua. Tapi kalau T saja yang besar, itu dia pakai kata Adonai. Dalam bahasa Yunani dia pakai kata kurios. Kurios itu, jemaat terkasih, dia punya arti dua. Yang pertama, kurios bisa berarti tuan biasa. Tuan tanah, bos, raja, kaisar, pemimpin-pemimpin perusahaan. Orang panggil tuan. Ya. Makanya kalau saudara baca Alkitab, ada kata yang teks bahasa Indonesia pakai Tuhan. Padahal sebenarnya itu artinya bukan Tuhan. Contoh, ketika perempuan Samaria di Parigi Yakub ketemu dengan Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 11. Dia panggil Yesus Tuhan di situ. Padahal kata itu kurios tidak berarti bahwa Yesus Tuhan dalam artian setinggi-tingginya. Perhatikan ayat ini. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Perhatikan katanya Bapak Ibu jemaat. Kata perempuan ini perempuan pelacur yang suaminya 5, laki orang semua. Pelakor zaman itu. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan. Ini dia pakai kata kurios. Diterjemahkan Lord, Sir dalam bahasa Inggris. Ya. Tapi ternyata saudara-saudara ini artinya Yesus bukan Tuhan dalam artian pencipta langit dan bumi, Tuhan setinggi-tingginya, Tuhan pusat pujian penyembahan. Bukan. Kenapa? Bukan. Karena waktu itu, ini perjumpaan pertama Tuhan Yesus dengan perempuan ini. Dia belum tahu siapa Yesus. Jadi tidak mungkin tahu-tahu dia mengatakan Yesus Tuhan. Beda. Tetapi saudara, tahukah Anda ayat di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus memang benar Tuhan dalam arti setinggi-tingginya. Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan di atas segala-galanya. Yang tak berawal dan yang tak berakhir.
itu terlalu banyak. Ratusan ayat. Saya hitung sampai capek sendiri, saudara-saudara. Ya. Contoh, saya tadi pagi saya lupa tayangkan, sore ini saya suruh tayangkan. Ini ayat-ayat, saudara, kalau hitung sendiri. Lanjut. Ada 3 tuh. Lanjut. Jadi ini ayat semua bicara Yesus adalah Tuhan. Khususnya, saya lebih persempit lagi ya. Dalam Kisah Para Rasul misalnya. Kisah Para Rasul itu kan kitab penginjilan. Karena setelah hari Pentakosta mulai terjadi multiplikasi, pelipat gandaan gereja. Dan itu karena penginjilan dari para rasul. Dalam penginjilan harusnya penekanan utamanya adalah Yesus Juru Selamat. Harusnya begitu. Tapi tahukah Anda? Anda bisa cek di Alkitab elektronik Anda semua. Di handphone itu ada. Anda klik Kisah Para Rasul, Anda tulis Juru Selamat, akan muncul cuma 2 ayat saja. Padahal harusnya penginjilan itu menekankan Yesus Juru Selamat. Tapi cuma 2. Yang pertama, Kisah Para Rasul 5 ayat 31. Baca. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri, dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat. Iya. Supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Kisah 13 ayat 23. Perhatikan. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Harusnya penekanan penginjilan itu Yesus Juru Selamat. Tapi kitab ini hanya tulis Yesus Juru Selamat cuma 2. Tapi Anda tahu dia tulis Tuhan Yesus Tuhan berapa banyak kali? 111 kali. Yesus disebut Tuhan 92 kali. Tuhan Yesus Kristus 6 kali. Yesus Tuhan Yesus itu sekitar 13 kali. Jadi totalnya 116 kali. 111 kali, saudara-saudara. Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi sebenarnya Yesus itu benar-benar Tuhan. Dan satu lagi, Bapak Ibu jemaat, yang paling berurusan dengan pengakuan bahwa Yesus Tuhan, itu kebanyakan orang Yahudi. Sedangkan orang Yahudi, Bapak Ibu tahu, bahwa mereka itu penganut monoteis. Mempercayai monoteis, yang namanya monoteis itu ada 2 ya. Dalam konteks sekarang, ada monoteis Unitarian, ada monoteis Trinitarian. Unitarian artinya percaya Allah itu tunggal mutlak. Yang percaya ini Yahudi, Islam, Saksi Yehova, dan kelompok Unitarian. Mereka percaya Allah tunggal mutlak. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, dalam pengakuan iman atau ketauhidannya orang Yahudi, dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, mereka bilang Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, dalam pemahaman monoteisme yang begitu kuat, pengakuan iman yang begitu kuat, tapi ratusan ayat itu, banyak orang Yahudi menyebutnya Yesus Tuhan. Saya kasih contoh, salah satu saja. Anda ingat di peristiwa kebangkitan Yesus ketika Thomas dipulihkan. Thomas Yahudi tulen. Sampai Thomas mengakui Yesus adalah Tuhan dan Allah. Itu bukan pengakuan main-main. Ini orang Yahudi yang paham monoteis. Tapi dia menyebut, dia menyembah, dia memberikan pujian, pengakuan terbaik kepada Yesus. Dan dia bilang, engkau Tuhan, engkau Allahku. Masih ingat dalam Yohanes 20 ayat 27? Karena dia minta bukti, Tuhan Yesus kasih tunjuk. Perhatikan. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini. Lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Maka muncullah pengakuan yang luar biasa. Sama-sama, 1, 2, 3. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Mayoritas penafsir mengatakan dia yang terbelakang menjadi terdepan dalam pengakuan. Makanya jangan remehkan orang-orang yang terbelakang. Satu kali Tuhan pakai dia, lari lewat yang lain. Dia hilang dari ibadah 2 kali pertemuan. Tapi 1 kali muncul, pengakuannya sangat luar biasa. Kelompok monoteis seperti Saksi Yehova. Saksi Yehova tidak percaya Allah itu seperti yang kita percaya.
Kalau monoteis Unitarian tadi saya bilang percaya Allah tunggal mutlak. Kalau Trinitarian percaya Allah itu tunggal tapi jamak. Jamak tapi tunggal. Karena ada data-data ketunggalan dan data-data kejamakan yang tidak bisa dibuang. Tidak bisa pakai data ketunggalan lalu membuang data-data kejamakan. Itu sama dengan suruh hapus Alkitab atau firman, atau sebaliknya tidak bisa pakai data kejamakan lalu buang data keesaan atau ketunggalan. Itu pun tidak benar. Cara tafsir yang baik adalah digabungkan. Itulah yang kita pakai. Kita Trinitarian. Allah itu tunggal tapi jamak. Dia esa tapi ada kejamakan tertentu di dalam kealahannya. Itu sudah final dan saya sudah ulang-ulang khotbah itu kepada jemaat sekalian dan saya harap kita semakin kuat dalam pemahaman itu. Saksi Yehova tidak percaya itu. Maka saksi Yehova ya mendebat ayat ini. Saksi Yehova bilang, waktu Thomas mengatakan ya Tuhanku dan Allahku, itu Thomas lagi terkejut. Sama kayak kita pulang gereja orang batabrak di muka. Lalu kita bilang apa? Aduh Tuhan. Lihat dong kurang ajar. Dong bisa tuduh Thomas takuju seperti orang Kupang takuju. Kan biasa tahu saudara kalau gempa bumi saudara bertanya, ya Yesus. Saudara itu yang sudah tidak pernah ke gereja juga akan bilang ya Yesus. Bahkan bukan hanya ya Yesus, langsung menyanyi. Ya Yesus tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Langsung satu lah. So habis sambung lagi. Gembala baik. Walaupun tidak pernah gereja. Maka kalau satu kali gempa roh. Status semua. Tuhan engkau sangat baik. Tuhan ampunilah kami yang berdosa ini. Itu kelihatan waktu seroja. Seroja tuh. Sebadung-badungnya orang tetap. Mazmur. Dia kutip. Hanya kutipnya lewat. Mazmur 151. Mazmur itu 150 pasal saja. Saking gugupnya dia langsung bikin. Dia tambah satu pasal khusus dia sendiri. Jadi SSY, saksi-saksi Yehova bilang, itu Thomas lagi terkejut. Makanya dia bilang, aduh Tuhan Allah. Bukan. Kalau terkejut itu beda kasus. Tuhan Yesus datang tiba-tiba dia terkejut. Ini ada dialog. Silakan raba. Silakan raba tangan. Cek lambung, silakan. Baru Thomas dengan penuh kesadaran tanpa terkejut. Seperti yang kita dengar komentar saksi Yehova itu omong kosong itu. Bahkan kita dilarang loh pakai nama Tuhan sembarangan. Tidak boleh, saudara harus kurangin bahkan hilangkan. Anjing buru juga, Yesus, 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 Yesus. Itu dibuang. Lu kenapa saya panggil Bapak pun nama saya, Justus, Justus, Justus. Ada orang ya, dengar. Dia bilang jangan menyebut nama Bapakku sembarangan. Tapi nama Tuhannya dia sebut sembarangan. Lu pun Bapak lebih hebat dari Tuhan Yesus. Bapak pemabok begitu. Dia Bapak pun nama, jangan sebut sembarangan. Jangan. Om Bapak kenapa? Ya kan? Tapi orang maki-maki Yesus, dia diam sabar, dia bilang begini. Terserah mereka, kita akan saling menjaga. Munafik kau. Lu pun Tuhan lebih hebat dari lu pun Bapak. Tuhanku lebih hebat dari Bapakku. Tuhan Yesus aja lagi mengajar, ibu saudara-saudaranya datang. Orang kasih tahu, ibu dan saudara-saudaramu di luar. Dia bilang, siapa ibu dan saudara-saudara? Ibu dan saudara-saudaraku adalah mereka yang dengar firman Allah dan lakukan. Yesus lebih pentingkan hubungan rohani. Ada orang yang kalau dia pembapa, dia pun TO, dia bilang, beta mau mati-mati beta. Orang maki-maki Kristen dia leher patah kayak bebek mau mati di situ. Makanya beta mau. Beta kalau orang maki beta pun diri, beta diam. Lu maki beta pun Tuhan, beta pasang kepala. Amin. Kan tidak ada pribadi yang mau mati bagi kita selain Yesus. Amin Bapak Ibu terkasih. Nah jadi jemaat yang diberkati, jangan sok-sok bela keluarga padahal Tuhan kau tidak bela. Kamu munafik, kamu punya hati tidak beres. Harus bertobat. Bukan saya ajar jangan pentingkan keluarga. Bukan itu poinnya. Karena Yesus di 7 perkataan di salib saya bilang dia perhatikan Ibu Maria. Tapi tetap Bapa nomor 1. Baru yang lain. Nah jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Thomas menjawab dia. Ya Tuhanku dan Allahku. Kalau Yesus bukan Allah. Yesus hanya nabi biasa. Thomas sudah kena marah. Wah
Lu omong sembarang, beta cuma. Iya kan? Tapi karena memang dia Tuhan dan dia Allah, dia terima pengakuan itu, dia terima penyembahan itu sambil berkata di ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Engkau percaya bilang apa? Bahwa aku mati dan bangkit. Engkau percaya bilang apa? Aku Tuhan, aku Allah, sesuai pengakuan. Yesus menghargai itu. Saudara dan saya menyembah Yesus. Wow. Sembahlah dia sebab memang dia Tuhan. Amin. Dia benar-benar Tuhan. Tapi Anda kata Thomas tidak mengaku. Anda dan saya tidak mengaku. Pusing amat. Bapa di sorga mengaku bahwa Yesus Allah. Melawan. Kalau Anda kata tidak ada pengakuan manusia. Bapaknya mengakui bahwa anaknya adalah Allah. Ibrani 1 ayat 8. Bapa bilang apa tentang Yesus? Perhatikan. Tetapi tentang anak ia berkata. Tapi tentang anak Bapa bilang begini. Tahtamu ya Allah. Tahtamu ya Allah. Tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Haleluya. Dunia tidak mengakui anaknya. Dia sendiri mengakui anaknya. Yesus itu anakku Allah. Amin. Kekasih Allah. 9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan. Amin. Melebihi teman-teman sekutumu. Luar biasa. Dan ayat 10 kita baca 1, 2, 3. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Di ayat 8 dan 9 Bapa bilang Yesus Allah. Di ayatnya yang ke-10 Bapa bilang Yesus Tuhan. Dan dia berkata pada mulanya ya Tuhan. Ini Bapa omong kepada Yesus. Pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Buatan tangan siapa? Tuhan Yesus. Makanya kalau kita bandingkan dengan data yang lain, yang ratusan itu saya hanya singgung beberapa saja. Karena saya kalau bahas bagian per bagian, habisnya 4 bulan atau 5 bulan baru habis itu khotbah. Yohanes 1 ayat 1 bilang apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman di sini adalah Yesus, bukan kitab suci. Ini gelar yang ditujukan kepada Yesus. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Allah. Dan Yesus itu adalah Allah. 2, jemaat. 1, 2, 3. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Iya, 3 sama-sama kita baca. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itulah Allah. Allah itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau manusia punya daya cipta membuat dari yang sudah ada menjadi sesuatu yang berdaya guna bagi manusia itu sendiri. Contohnya mikrofon, sepatu, speaker, salon dan lain sebagainya. Itu dari bahan-bahan yang sudah ada. Tuhan menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Kata Ibraninya bara. Dia menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Jadi Yesus adalah Tuhan. Amin. Sekali lagi ayatnya terlalu banyak. Di Kisah Para Rasul 111 ayat. Kita bahas tidak habis-habis. Belum yang dari Matius, Markus, Lukas, Korintus, Efesus, Filipi, Wahyu. Terlalu banyak. Jadi kesimpulannya apa? Lebih sulit membuktikan Yesus bukan Tuhan daripada membuktikan Dia Tuhan. Ulang kalimatnya. Lebih sulit membuktikan Yesus bukan Tuhan daripada membuktikan Dia Tuhan. Dasar bukti tentang Dia adalah Tuhan terlalu kuat. Makanya saya suka pesan bagi kelompok-kelompok yang, khususnya kelompok-kelompok yang sedang hina-hina Tuhan kami, firman Tuhan kami di sosial media. Ustadz Ahmad Kainama, Don Ditan, Sakir Naik, Ahmad Didat sudah mati, matinya kanker lidah. Itu gurunya Zakir Naik dan gurunya Don Ditan. Don Ditan dulu Kristen masuk Islam gara-gara nonton Ahmad Didat. Saya baru tahu ketika saya nonton mereka punya obrolan di Densu punya channel, Denny Sumargo. Dan saya lagi tanggapin kemarin juga. Tanggapinnya keras malah. Saya bilang kalian yang lu dan Ditan, lu setan pu anak. Lu mau bikin apa dan beta? Lu memang setan pu anak. Kita tidak pernah ganggu kau. Mana ada Kristen disuruh ganggu-ganggu agama lain? Tidak ada loh. Lihat aja saudara, pawe obor di Gemit Peniel Obobo. Orang Islam pada ikut-ikut semua. Kan keren begitu. Ya sudah kita hargai saja. Orang labaran di sini biarkan aja. Kan kita tidak ada loh kita suruh ganggu-ganggu agama orang. Tapi entah kenapa dari abad ke abad
Dari dulu sampai sekarang, abad pertama, kedua sampai sekarang nih, buku yang paling dihina buku apa? Alkitab. Iman yang paling diserang iman apa? Iman Kristen. Tuhan yang paling diserang siapa? Tuhan Yesus. Dari dulu kala kita diam-diam, kita tidak ganggu orang. Tapi orang ganggu kita. Makanya saya bilang, hadapi orang ini kita harus buat apa? Yang pertama mengampuni, yang kedua mendoakan siapa tahu dia selamat, tapi yang ketiga bantah. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Karena itu rumus dalam kitab suci. Debat itu ada yang bersifat defensif, ada yang bersifat ofensif. Defensif itu orang serang kita, kita bantah. Ofensif itu ketika kita menjelaskan dengan penuh tanggung jawab doktrin-doktrin mendasar tentang Tritunggal, tentang Kristus, tentang keselamatan. Itu sebenarnya kita sedang berapologetika, melakukan pembelaan iman di sana. Jadi jemaat terkasih, buat kalian-kalian ke Zakir Naik, Donditan, ini Donditan yang pegang kamera nih ya. Ini Zakir Naik yang pegang kamera. Bukan ya. Mereka berusaha membuktikan Yesus bukan Tuhan. Lu cari sampai lu mati, tidak dapat. Zakir Naik bilang, tunjukkan di Alkitab ayat di mana Yesus berkata, dia beri penekanan ini, dari mulut Yesus langsung, di mana Yesus bilang, akulah Tuhan, sembahlah aku. Saudara kalau dengar pertanyaan begini, jangan buru-buru ikut. Kritik dulu sama mereka. Bilang sama mereka, lu jangan sok giring kita. Lu mesti tahu dalam iman kita, iman kami itu, dasar iman kami bukan hanya apa yang langsung keluar dari mulut Yesus. Tapi dasar iman kita seluruh kitab suci. Paham Bapak Ibu? Kan mereka suka bilang, mana? Mereka punya mau, mana Yesus omong langsung. Sedangkan Kristen punya dasar iman bukan tunggu Yesus omong langsung. Ini semua omongan Yesus. Kalau lu mau omong langsung, ini semua. Jadi harus kritisi dulu permintaan mereka. Masalahnya pandangan kami tidak seperti permintaan kamu. Kita bukan orang yang bodoh-bodoh, asal dirangsang, digiring sedikit. Coba tunjukkan, kita juga, oh lu tunggu jelaskan dulu. Jangan, apa ikut dia? Kita punya agama, rumah tangga kita, urusan kita, kasih tahu dia. Iman kita punya cara pandang bukan begitu. Seluruh dasar iman kami, seluruh Alkitab. Karena seluruh Alkitab ini perkataan Allah. Amin. Bukan hanya tunggu kapan Yesus omong. Lu pun cara giring Kristen yang emosional akan langsung bilang, baik. Buka sampai tidak dapat. Ngapain ikut mereka? Jadi yang benar adalah seluruh kitab suci. Kami tidak bisa ikut gayamu. Lu yang bertanya iman kami, lu mesti ikut gaya kami. Kan lu mau tahu tentang kami kan? Lu ikut dong pemahaman kami. Amin. Tapi andai kata Bapak Ibu terkasih, harus tunjukkan yang langsung, ya adalah, masa tidak ada? Pernah nonton Christian Prince di YouTube? Seorang apologet dunia yang sampai hari ini tidak pernah menunjukkan mukanya di layar karena kemungkinan dia target pembunuhan. Kalau sekali kasih tunjuk, saya pikir dia akan selesai. Christian Prince, saya punya kecurigaan dia ada di gereja ini. Apakah dia adalah Noel Amirullah? Saya jadi curiga orang-orang di sini. Soalnya tidak pernah menunjukkan mukanya. Apakah dia Bapak Fernandes? Atau Ofris Kase? Kita tidak tahu. Saudara, Christian Prince itu, aduh. Lu jangan coba-coba tanya iman Kristen. Kristen buat deal-dealan dulu. Kalau saya bisa jelaskan, lu siap terima Yesus? Ya siap. Sekarang lu percaya Yesus? Oh tidak. Yesus cuma ciptaan. Kristen, Bapak dia tang. Saya nonton sampai menangis. Kristen bilang, ayo pegang lu penjanji. Sujud, buka kamera, kita mau lihat. Sujud, Yesus engkau Tuhan. Kristen bongkar sampai rata. Kristen waktu saya nonton tuh saya diberkati sekali. Kristen bilang orang Arab menyebut Allah itu adalah terang dengan istilah Al-Nur. Siapa di Alkitab? Al-Nur tuh terang, cahaya sama ya. Siapa di Alkitab yang pernah memproklamirkan dirinya dan berkata, akulah terang dunia. The one and only Jesus Christ.
Yohanes 8 ayat 12. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya apa? Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dan masih banyak lagi. Salah satu yang saya ingat dari video yang saya tonton, Christian Priest mengatakan Allah itu disebut dengan istilah al-awal al-akhir. Kemana saudara Bapak Gembala, cocok? Al-awal al-akhir. Hah? Bapak Gembala ini mau apa? Logat sapu jadi, rote jadi, Madura jadi. Sulawesi salah hatang itu tetangga aku pama-amatang itu. Dulu rokoknya hilang saya angkat ya apa? Mau logat apa? Apalagi cuma al-awal al-akhir. Yang awal dan yang akhir. Siapa di Alkitab yang menyebut dirinya akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir? Hanya Tuhan Yesus. Menyala abangku, menyala. Amin. Wahyu 1 ayat 8, sama-sama baca. 1, 2, 3. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Yang apa? Maha kuasa. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dia bukan hanya awal dan akhir, dia maha kuasa. Baca tuh, yang maha kuasa. Yesus itu Allah. Allah itu maha kuasa. Kalau bukan Allah, kuasanya sedang-sedang. Ini maha. Lebih sulit membuktikan Yesus bukan Tuhan daripada membuktikan Yesus Tuhan. Tapi kalau mau ikut gaya mereka, harus pakai prinsip. Sebenarnya tidak usah. Tapi kalau mau ikut gaya mereka, tunjukkan di mana Yesus bilang, akulah Tuhan, sembahlah aku. Sudah ada, banyak ya. Akulah itu semua, belum lagi yang saya lain-lain. Lagi saya sudah sering tunjukkan. Sekarang kita tanya balik. Saya yang tanya kembali kalau kalian nonton. Tunjukkan di mana Yesus bilang, aku bukan Allah. Coba. Pakai Alkitab aja nggak apa-apa. Lu kasih tunjuk ayat di mana Yesus bilang, aku bukan Allah, jangan sembah aku. Kalau lu ketemu, saya pindah jadi Ustadz Melkianus Atok. Saya pindah. Lu tunjukin dah. Pindah gua. Kita buka pengajian OPR. Jenggotku akan kupanjangkan lebih lagi. Hah? Coba. Tidak ada Yesus pernah omong begitu. Jadi lu jangan hanya tantang kami tantang balik. Bisa tidak lu tunjukkan Yesus bilang, aku bukan Allah. Tidak ada Yesus omong begitu. Buat apa dia omong begitu? Karena memang dia Allah. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dia memang Allah. Jadi saudara-saudara, ini bukan topik ketinggalan zaman. Ini bukan topik jadul. Ini topik yang akan terus semakin diserang sampai kiamat belum datang. Ketuhanan Yesus akan diserang terus. Tapi kami akan terus mohon pimpinan Roh Kudus supaya Tuhan pakai kami menguatkan jemaat terus. Sehingga mau datang angin pengajaran sesat apapun, kita tidak akan bisa diombang-ambingkan. Menyala adik. Tadi su abang tuh. Sekarang menyala adekku. Ada di sana, menyala nenekku. Oma di sana. Amin, saudara. Ada Bibu Om di sana. Menyala toku. Haleluya. Jadi, kekasih-kekasih Tuhan. Indah ya belajar firman ya. Indah ya makanan rohani. Kamu tidak hidup dari roti saja. Jangan pusingkan 3 meja ini. Hati kita terus melekat kepada firman Allah. Beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Yang saya maksudkan adalah khotbah sampai jam 10. Itu maksudnya. Karena Anda kelihatan lebih butuh firman ya. Kekasih-kekasih Allah. Hal kedua. 3 hal saja. Saya tidak suka cari hal. Ini. Hal pertama. Hal kedua. Saudara-saudara yang perlu kita pelajari. Pada kesempatan ini berkaitan dengan Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 di bawah tema Paskah 2024 Kristen pasti selamat. Baca dulu ayatnya, dikatakan demikian ayat 9.
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Sampai di situ, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Yang pertama, percaya dia adalah Tuhan. Yang kedua, percaya dia mati dan bangkit. Jangan percaya ajaran yang bilang Yesus tidak mati. Itu orang lain punya ajaran. Ajaran kita, deal dan buktinya jelas. Yesus itu mati dan bangkit. Amin, saudara-saudara. Yesus mati dan bangkit. Kematian dan kebangkitan Yesus sama-sama penting. Satu paket yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Kita belajar 7 perkataan di salib minggu-minggu yang lalu. Dan kita diteguhkan, kita dikuatkan saudara-saudara. Tapi tahukah Anda, inti Injil adalah kematian, kebangkitannya Yesus, bahkan kenaikannya ke sorga. Makanya ketika ada ajaran sesat masuk di gereja Korintus, karena di gereja Korintus jemaatnya ada orang Yunani, ada orang Yahudi, ada orang Yunani yang dipengaruhi oleh paham-paham Yunani seperti aliran Stoa, Epikuros, lalu ada kelompok Saduki dari Yahudi yang sama-sama tidak percaya kebangkitan. Padahal Paulus dipakai Allah mati-matian mendoktrin mereka dengan benar. Maka Paulus mengingatkan lagi dalam 1 Korintus 15 mulai ayatnya yang pertama. Rasul Paulus berkata demikian. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima. Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Iya, apa itu? 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Amin. Asal kamu teguh berpegang padanya. Ya harus teguh karena serangan banyak. Terus? Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat 3 sama-sama jemaat, 1, 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci 4, 2, 3, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Dan bukti kebangkitannya jelas. Baca saja. Saya tidak usah baca. Pulang baca sendiri. Matius 28. Mulai ayat 1 sampai 10. Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Kubur kosong. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Amin. Dia bangkit saudara-saudara. Dia bangkit. Dan ada saksi. Orang hukum paling paham. Istilah unus testis. Nullus testis. Satu saksi bukan saksi. Ini orang ekonomi semua kelihatannya. Matanya menyala. Lebih banyak akuntansi. Dalam KUHP pasal 185 ayat 2. Bangsa kita memuat itu. Satu perkara tidak kuat kalau cuma satu saksi. Unus testis, nullus testis. Satu saksi bukan saksi. Hukum Alkitab juga. Masalah apa-apa mesti minimal 2 saksi. Satu saksi tidak diterima. Itu Alkitab. Kelihatannya ilmu hukum maupun di bangsa ini adopsi dari hukum Alkitab. Yesus bangkit. Saksinya banyak banget saudara-saudara. Lihat ayat yang kelima. Perhatikan. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Dan kemudian kepada ke-12 muridnya. 12 murid adalah saksi. Lalu ayatnya yang ke-6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. 500 orang sekaligus masih hidup sampai sekarang. Saudara mau tahu mereka di mana? Sekarang di situ bukan sekarang waktu kita baca ini. Sekarang waktu ditulis. Saudara jangan coba-coba berpertanyaan. Pamel menurut 1 Korintus 15 ayat 6. Di sana ada orang-orang yang masih hidup sampai sekarang. Di manakah mereka? Lu cari tuh. Di Kolhua belok kanan. Di kebun-kebun Kujawas. Kenapa saya tahu kebun Kujawas? Masih kecil dulu kita sering kami Kujawas dia. Haleluya. 500 saksi sekaligus. Dan dari begitu saksi semuanya kawan-kawan. Tapi ada satu saksi yang adalah musuh Kristus. Yaitu Paulus. Paulus itu mantan musuh. Dia sangat memusuhi Kristus. Dia bilang sangat prematur. Saya mengalami hal itu. Makanya di ayat 7 dia masih sebut orang lain lagi. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Tapi ayatnya yang ke-8, 1, 2, 3. Dan yang paling akhir dari semuanya. Ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Saudara-saudara, itulah Paulus. Kalau orang yang kita bakawan lalu akui kita, oh dia keren. Tapi orang yang dulu benci kita, tiba-tiba dia bilang begini. Dia luar biasa. Pengakuannya lebih kuat.
Paulus bilang beta yang paling akhir. Bahkan seperti bayi. Kenapa? Karena tidak pantas. Saudara masih ingat kisah Yesus menampakkan diri di jalan ke Damsyik. Itu Paulus maksud. Bisa saya tutup. Bayangkan orang yang begitu garis keras sampai mau hancurkan gereja. Mau bikin mati gereja. Dia bilang saya mau bunuh itu orang-orang. Coba baca di kisah 22 mulai ayat 1. Paulus bilang apa dalam kesaksiannya? Paulus bilang begini. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. 2. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, Terus. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia. Tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Pintar banget ini orang. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. 4. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Sampai mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Dan seterusnya Anda pulang Anda baca sendiri. Tapi Paulus kemudian bersaksi. Di situ dia datang ketemu saya. Yesus hidup. Yesus hidup. Anda mau ketemu dia? Anda butuh perkara spektakuler seperti Paulus? Tidak perlu. Karena dia bilang yang lebih berbahagia adalah engkau yang tidak melihat namun percaya. Engkau lebih luar biasa. Saya dan engkau lebih luar biasa. Tidak usah lihat Tuhan. Tidak usah. Kami percaya engkau hidup. Kami percaya ketika pujian diangkat, musik dimainkan. Ketika kami menyembah, engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Tidak perlu Tuhan. Tidak perlu. Kami percaya engkau. Diberkatilah Anda yang tidak melihat dia. Tapi Anda percaya dia dan mengasihi dia. Kalau tidak salah dalam 1 Petrus 1 ya. Ayatnya yang ke-8. Coba baca. Perhatikan ini ayat Bapak Ibu. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia. Amin. Namun kamu mengasihinya. Terpujilah Tuhan. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Yes. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Kita lebih luar biasa. Yang lebih bahagia siapa? Yang tidak melihat namun percaya. Paulus melihat namun percaya. Thomas lihat baru percaya. Tapi Tuhan bilang kita lebih bahagia. Dan kalau belajar dari Thomas, dari Paulus. Misalnya Paulus. Orang yang percaya kebangkitan. Bukan hanya percaya dia bangkit. Anda mau alami kuasa kebangkitan itu. Makanya dalam Filipi pasal 3 ayat 10 sama-sama baca. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah apa? Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saudara-saudara. Bukan hanya percaya Yesus Tuhan. Tapi dia Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Dan untuk urusan penebusan dosa. Dia mati dan bangkit. Kamu selamat. Yang ketiga dan yang terakhir. Kembali kepada Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 yang saya bahas ini. Hal ketiga yang terakhir. Yang tidak bisa dihindari adalah. Orang Kristen pasti selamat. Itu dikawitkan dengan pengakuan kita. Perhatikan ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Maka kamu akan diselamatkan. Terus. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Yes. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Hati percaya tidak cukup. Harus dengan mulut. Hati percaya benar. Tapi mengaku dengan mulut selamat. Memang omong-omong tentang mengaku dengan mulut. Konteks zaman itu. Harganya mahal. Pas mengaku bisa ditangkap, disiksa, dibakar, diadu dengan binatang buas, dibuang ke jurang karena pengakuan itu. Tapi apakah ini membuat kita takut? Jangan takut. Harus lebih takut Tuhan Yesus, lebih takut Tuhan Allah. Sebab manusia hanya bisa bunuh tubuh. Tapi Matius 10 ayat 28 Tuhan Yesus bilang kita harus lebih takut akan dia. Karena dia bunuh lengkap, tubuh jiwa diangkat buang dalam neraka. Lebih baik takut Tuhan. Perhatikan. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Ya. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Benar. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan. Baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Iya. Jadi jangan takut mengaku ya. Percaya deh Tuhan pelihara. Kita bisa kena hukuman, kena serang. Itu kalau atas izinnya dia. Burung di udara saya tidak mungkin jatuh ke bumi di luar kehendak Tuhan. Apalagi Anda dan saya yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah.
Dibayar dengan darah Yesus. Tuhan tidak mati bagi burung pipit. Tuhan mati bagi kita. Dia bangkit bagi kita. Kita terlalu spesial. 29, perhatikan. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Iya. Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Itu dia punya harga. Ya, 2 ekor seduit. Anda, 1 orang, hargamu, Tuhan Yesus punya harga. Siapa yang bisa takar nilainya berapa? Tidak bisa, terlalu mahal. Bayar Anda dan saya, dia mati, dia disiksa. Itu untuk Anda dan saya. Lihat di cermin dan omong lu nama sendiri. Mel atau kau terlalu berharga. Rendah hati itu benar, rendah diri itu dosa. Beta memang bodoh, memang lu bodoh. Lu jangan omong, tesis kau sudah tahu. Lu tahan kelas 3 kali, pintar dari mana? Tapi maksud saya, bukan itu poinnya. Dia paling jengkel orang ini, beta orang bodoh. Pasti. Orang saya teman sekolahmu. Orang sekolah sampai kelas sampai gerbang saja. Bagaimana kau bisa pintar? Maksud saya. Rendah diri dosa. Tidak ada orang bodoh sebenarnya. Malas makanya tidak pintar. Itu aja. Bodoh tidak ada. Tuhan cipta kita begini bagus kok. Amin. Coba minta tahan kelas, angkat tangan dulu. Tidak ada orang bodoh. Malas atau salah bergaul. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mahal dari burung di udara. Harga kita darah Yesus. Amin. 30 jemaat. 1, 2, 3. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Rambut, saudara bayangkan. Tuhan kurang kerjaan, kau urus kau pun rambut. Kau yang tidak tahu urus rambut, ketombe terlalu banyak. Tuhan urus. Begitu spesialnya kamu. Rambutmu Tuhan urus. Apalagi ekonomimu jangan takut. Apalagi pasangan hidupmu jangan takut. Apalagi anak cucumu jangan takut. Apalagi bisnismu. Asal di jalan yang benar. Jangan takut. Rambutnya Tuhan urus kok. Takut sekali. Baca ini ayat ini harusnya tambah apa? Menyala abangku. Tambah menyala dong. Dengar firman mesti bakar. Setan ini kita bakar kalori-kalori kita. Haleluya. Ini benar. Lalu 31 dia bilang begini. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jangan takut. Jadi kalau sudah percaya dia Tuhan, percaya dia bangkit, mengaku kepada dunia, beta anak Tuhan Yesus. Beta dibayar lunas. Ini bukan sombong rohani, ini bermegah dalam Tuhan. Ini kesaksian kebenaran. Maka ayat 32 sama-sama jemaat 1, 2, 3. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. 3. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Tapi percaya, hanya orang yang tidak dipilih Tuhan yang menyangkal Yesus. Tinggalkan Yesus, murtad, mati dalam kemurtatan. Tetapi kita yang percaya dia, tidak mungkin. Jatuh bisa, tapi kita akan bangkit seperti Petrus bangkit. Kita akan bangkit seperti Thomas bangkit. Mereka yang jatuh bangkit kembali, dahsyat. 1 kali khotbah 3.000 orang bertobat. Gereja di India menurut sejarah berdiri karena Thomas dibunuh di sana. Darah martir itu telah melahirkan gereja. Di India. Makanya ada gereja Santo Thomas di India. Yang dipercaya lokasi Thomas ditombak mati oleh seseorang yang tidak percaya Tuhan. Tapi kemudian darah yang tercurah itu. Banyak orang diselamatkan. Jangan takut mengaku Tuhan. Anda tidak sendiri. Tuhan bantu Anda. Sudah saya bacakan ulang-ulang Efesus 1 ayat 13. Siapa percaya Yesus dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu yang membuat kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 3. Ayat ini berkata dengan jelas 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan semua yang mengutuk Yesus, yang mengatasnamakan Allah, tidak mungkin mereka ada Roh Kudus. Itu setan punya anak semua. Setan punya anak. Kok bisa kau mengaku dapat roh dari Bapa, baru itu roh datang mengaku maki Bapa pu anak? Tidak bisa. Tidak mungkin kontradiksi seperti itu. Roh Kudus itu membuat kita mengaku bilang apa yang terakhir. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Selain siapa? Selain oleh Roh Kudus. Jadi Anda jangan takut. Tuhan bilang sama murid-murid, kalau kau ditangkap diadili, jangan takut, lu mesti omong apa waktu itu. Roh Bapa akan bantu kau bersaksi.
Beta rasakan itu. Beta ini tahu bawa omong loh. Benar. Beta kan dulu pemuda Gemit Emmanuel Epura. Jangankan pimpin renungan. Baca Alkitab bergilir sampai mau kincing di celana. Tahu karena kan dulu ibadah itu sebenarnya bukan mau ibadah. Cari nona dengan kue kan. Benar ini. Kita kan bagi kue kan. Kuenya enak-enak. Jadi di otak pikir kue. Ternyata pemimpin bilang kita akan baca ayat satu-satu. Nah saudara bayangkan saya pernah baca Alkitab. Itu takut setengah mati itu preman-preman. Heran kita. Berteriak orang gila di luar. Tapi pas baca Alkitab takutnya minta ampun. Sekarang beta bisa khotbah tanpa teks. Asal saudara kuat main ayat sah. Beta percaya itu Roh Kudus. Beta percaya itu pasti Tuhan. Dan saudara bisa ngomong model begini. Ini apa kalau bukan Tuhan Allah? Beta mau tambah 1 jam. Lebih bisa. Mas mau. Jadi saudara-saudara, saya tahu Anda tidak mau lagi. Saya juga tahu firman itu kayak garam, tapi garam terlalu banyak. Yang semua dengar, amin Bapak Tuhan itu terlalu bijak. Dia tuh begitu, dia bijak. Aman terus. Oke, saya selesai. Beri tepuk tangan menyala jemaat. Tuhan terima kasih buat pesan firman yang begitu membakar kami. Kami terus mau jadi saksi. Kami tahu kami tidak sendiri. Engkau yang sudah memilih kami sebelum dunia dijadikan. Engkau menyelesaikannya di Golgota. Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Engkau yang sudah mencurahkan Roh-Mu. Bersama Roh-Mu kami berkobar-kobar. Di dalam Roh-Mu kami menjadi transparansi Kristus yang murni. Kami semua orang kotor tidak layak. Tapi sungguh heran kasih-Mu. Engkau mau pilih sampah-sampah ini. Engkau daur ulang. Engkau pakai untuk kemuliaan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami sangat mencintai-Mu. Engkau di atas segala-galanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang diberkati. Dan siap melakukan firman. Satu hati kita berkata, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.